Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semoga Bapak Ibu, rekan-rekan Histobat selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam acara diskusi Histobat. Adapun tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini yakni mengenai mengatasi nyeri lutut dan HMP tanpa obat. Dan pada kesempatan kali ini saya Ika Nuria selaku moderator akan bergabung dengan para narasumber ya, para pembicara yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama nanti ada Bapak Hadian F. Zafiri, beliau selaku fisioterapi, dan juga nanti ada Bapak Michael S. Sunggiardi selaku founder dari Histobat ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir pada forum Zoom kali ini, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama tadi kita akan langsung saja simak bagaimana penyampaian dari Bapak Hadian F. Zafiri, SFT Fisio, di mana beliau merupakan seorang fisioterapi dalam bidang neuromuskuloskeletal. Wah, susah banget nih penyebutannya ya. Mungkin nanti penjelasannya akan disampaikan lebih detail oleh Bapak Hadian. Nah, beliau ini sudah berpengalaman sekali ya dalam bidangnya dan juga dalam melakukan pemeriksaan serta membuat program treatment nih untuk mencegah dan merehabilitasi pemeliharaan tubuh untuk pengoptimalan fungsi dan juga gerak tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah registrasi juga, ini sudah menyampaikan ya semua keluhan dari keadaan kesehatannya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama setelah kita simak penyampaian dari para pembicara kita. Langsung saja kita ke pembicara yang pertama, ada Bapak Hadian. Selamat sore Pak Hadian, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Terima Sore kasih, Pak Hadian, sehat Pak? Ika. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Hmm, Bapak Hadian, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kita untuk layar dan waktunya dipersilahkan. baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Ika. Jadi, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator secara singkat, saya ini fisioterapi di bidang neuromuskuloskeletal, yang mana itu subklasifikasi di bidang persarapan dan juga otot dan pertulangan, seperti itu. Pada saat ini kita akan membahas tentang nyeri pada lutut dan juga HNP, yang mana nyeri lutut sendiri itu tergantung kita bisa melakukan pemeriksaan dari sudut pandang fisioterapi, itu kita bisa lihat dari di area mana yang mengalami keluhan tersebut. Karena lutut itu kita bisa mengklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Jadi bisa nyerinya itu di samping luar atau samping dalam, terus bisa ada nyeri yang di tempurungnya atau nyeri di uh, bagian atas atau bawah tempurungnya atau justru di bagian belakang lututnya. Dari situ kita bisa mengetahui area mana yang terjadi gangguan atau masalah dari yang dikeluhkan. Singkatnya dari keluhan yang kita alami itu fisioterapi bisa menentukan program mana yang tepat untuk melakukan rehabilitasi penyembuhan serta mencegah terjadinya cedera berulang gitu. Lalu kita bicara masalah tentang HNP, yang mana HNP itu adalah hernia nucleus pulposus. Di situ adalah terjadinya penonjolan di bantalan dari tulang belakang kita yang menekan ke saraf. Nah, dari situ kita tergantung di area mana, di segmen keberapa terjadi penonjolan bantalan tersebut, sehingga bisa mengalami keluhan-keluhan yang berpengaruh di lututnya, atau kakinya, atau nyeri yang menjalar, atau rasa kesemutan, atau rasa baal, itu bisa disebabkan oleh si penekanan di saraf di area
tulang belakang, begitu. Jadi, ketika kita mengalami, keluhan, entah itu di kaki kita, khususnya di lutut, kita kita harus bisa, melakukan lutut area mana yang mengalami, sakit yang paling menonjol, seperti itu. Sehingga para fisioterapis atau, tenaga kesehatan lainnya bisa melakukan diagnosa yang tepat sehingga bisa dilakukan, eee, pembuatan program untuk melakukan penyembuhannya, begitu. Sama juga seperti ketika mengalami keluhan pada pinggang, pada punggung, leher, atau bahkan di area bokong sampai ke area kaki, seperti itu. Nah, sepengalaman saya, ketika ada seseorang yang mengalami keluhan pada pinggangnya, itu biasanya dia akan mengalami, keluhan rasa yang menjalar sampai ke area kakinya atau bahkan sampai ke area jari jemari di area kakinya tersebut, gitu. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan, pemeriksaan secara spesifik dengan dilakukan, gerakan-gerakan yang memprovokasi rasa sakitnya itu sehingga bisa memberikan diagnosa yang tepat dan juga memberikan program fisioterapi yang tepat juga kepada, pasien dengan keluhan tersebut, begitu. Kurang lebih seperti ini, mungkin nanti kita bisa lebih, lebih tentang bagaimana yang Bapak atau Ibu alami sebagai fisioterapi terhadap keluhan Bapak atau Ibu sekalian. Oke, mungkin begitu aja, Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Hadian untuk pembukanya tadi ya. Mungkin itu sebagai pembuka dulu nih ke para peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom untuk memancing diskusi kita pada sore hari ini. Tadi Pak Hadian juga sudah sampaikan beberapa pengalamannya terkait kesehatan ya, kondisi kesehatan yang tadi itu HNP ya Pak. Atau Betul. biasanya kita sebutnya saraf kejepit gitu ya Pak. Iya, Oke. bahasa bahasa yang sering Bahasa digunakan awam adalah yang itu. biasa kita Iya. sebut ya. Oke, terima kasih Pak Hadian. Nanti kita akan diskusi lebih detail lagi nih, Bapak Ibu. Kalau saya lihat di CV-nya beliau, Pak Hadian ini sudah berpengalaman sekali di bidang fisioterapi itu sejak tahun 2015 ya, Pak. Ya, saya baru Wah, lulus kuliah di 2015. Mungkin saya paling baik. junior di antara Bapak Ibu sekalian. Baik, tapi pastinya sudah Iya. menemukan banyak sekali pengalaman pasiennya ya, Pak ya. Ya, cukup banyak sih tentang khususnya sih di zaman sekarang tuh, banyak keluhan di area pinggang, leher, seperti itu sih. Karena kebanyakan menunduk kan, laptop, handphone, itu yang jadi bikin, penyebab utama, yang menjadi salah satu penyebab Hmm. ketika si, bantalan di tulang belakang itu mulai menonjol, begitu sih. Oh, baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Hadian. Nanti kita akan diskusi lebih detail lagi ya Pak. Berikutnya, Baik. Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di Zoom, pada sore hari ini juga kita akan menyimak penyampaian dari Bapak Michael S. Sugiardi. Kalau tadi Pak Hadian menyampaikan sekilas tentang fisioterapinya, nah ini Pak Michael akan menambahkannya. Bagaimana untuk menyembuhkan HNP ini tanpa obat ya. Baik, kalau begitu kita langsung sapa Pak Michael sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Pak. Sore, baik Kak. Sore, Mas Hadian. Baik, sehat Pak Michael. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Terima Ya, kasih nih sudah mengadakan lagi forum kita untuk berdiskusi terkait kesehatan ya, Pak. ya, betul. Kita akan sharing langsung saja untuk Pak Michael. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih, baik Kak. Jadi, buat Bapak dan Ibu yang baru pernah masuk ke Zoom ini rencananya akan diselenggarakan setiap minggu pada jam dan waktu yang sama, ya, dikoordinir oleh Edukasi for ID. Edukasi for ID ini lembaga yang khusus untuk melakukan literasi, ya, literasi digital,
literasi kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengupas HNP dan nyeri lutut, ya, yang sebetulnya ini saya alami sendiri, ya, dan yang ngebantu saya untuk menyelesaikan supaya saya bisa jadi sembuh, salah satunya, bukan salah satu, satu-satunya yaitu Mas Hadian. Ya, Mas Hadian ini sudah saya kenal dari, dia protes kemarin. Saya tulis 2020, katanya, Pak, saya kan 2018. Oh iya, oke, 2018. Saya nggak ngeh. Ya, jadi Mas Hadian ini dengan telaten merawat saya, memberi terapi saya, dari saya susah segala macam, sampai sekarang alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, saya bisa ke Cirebon, Semarang, Jogja, Pontianak ya Pak. Pontianak, Bengkulu, Surabaya, terus Bandung. Jadi sehat lah pokoknya. Ya, jadi ini salah satunya adalah berkat Mas Hadian, yang pengalamannya ini saya coba untuk dipaparkan dalam bentuk presentasi. Ya, karena kalau Mas Hadian kan mungkin nggak sempat ya buat bikin gambar-gambarnya. Nah, kalau saya memang kebetulan lagi pengangguran, jadi bisa punya waktu. Oke, izin saya slide screen share. Oke, jadi judulnya hebat ya. Dibalik-balik sama saya, HNP dan nyeri lutut. Terus ada yang nyebut, saya sebut juga nyeri lutut dan HNP. Videonya saya matikan saja ya, supaya tidak terlalu bandwidth-nya tidak terlalu besar. Nah, jadi sekali lagi disclaimer-nya adalah saya bukan tenaga kesehatan, karena saya lihat di sini ada Profesor Indra Jati Kohar, ya, salam. Juga ada beberapa yang tenaga kesehatan, dokter. Saya ini sarjana elektronik, ya, dan bisa begini bisa begitu tentang kesehatan ini karena memang saya dioperasi kanker sarkoma 2017, harus dioperasi di Adventist, dan begitu balik pulang saya menjalani 10 masalah, dan salah satunya adalah kaki saya ini nggak bisa berdiri atau duduk, bengkak waktu itu. Hadian lah yang datang ke ke tempat saya untuk bisa treatment ya. Waktu itu kalau nggak salah 2 minggu sekali ya. Jadi ya, dengan bantuan Hadian, saya mendapatkan semua informasi ilmu yang akan saya coba paparkan pada kesempatan ini. Sudah tentu tadi seperti Mbak Ika sebutkan, terapi saya tidak tanpa obat, tapi bukannya tanpa Hadian gitu ya. Jadi tetap mesti Hadian, tetapi tanpa obat. Oke. Nah, karena saya memperdalamnya adalah TCM akupuntur, maka seluruh pengetahuan yang saya dapatkan, saya nggak mau melibatkan kedokteran barat. Karena kalau saya sudah melibatkan kedokteran barat, nanti image saya akan berubah ya. Jadi ngomong saya nanti akan ke arah kedokteran barat. Makanya saya nggak pernah hafal obat-obatan, ya, saya nggak pernah hafal treatment-treatment yang spesifik. Yang saya hafal adalah meridian dan akupuntur. Karena ternyata dari seluruh penyakit, meridian ini justru yang
bisa menjelaskan kepada semuanya ini, artinya kepada kita semua, bahwa di mana sumber penyakitnya dan bagaimana kita cara menanganinya. Nah, ini saya ambil satu bagian dari 12 meridian yang ada, ya. Jadi sebetulnya ada 6 set, ya. Ini kan ada meridian liver dan meridian kantong empedu. Kantong empedu itu startnya jam 11 sampai jam 1. Kemudian dari kantong empedu, GB ya, gallbladder, itu diteruskan ke liver, ya, LR. Jadi jam 1-nya itu setelah keluar di sebentar saya mana ya untuk memperbesar. Udah, nggak usah deh. Jadi setelah keluar dari GB44, ya, jadi dia itu jalannya Qi itu ya darah dan oksigen, ya, itu masuknya dari pembakar 3 tungku TE23, ya, di sebelah mata. Kemudian dia akan muter-muter di kepala. Makanya kalau yang sakit kepala, ya, yang sering sakit kepala, salah satu penyebabnya adalah meridian kantong empedu ini. Karena kalau kita lihat ya di sini di kepala ini dia muternya berkali-kali, ya. Ya, jadi dari sini masuk, dia ke sini, ya. Dia ke bawah, terus dia naik lagi ke atas, ya. Mana sih kursornya? Oke, ini dia naik lagi ke atas, ya. Terus dia turun lagi ke bawah, dia naik lagi ke atas, dia turun lagi, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah, sini nih, ke kuping, ya. Ya, sehingga nanti akhirnya dia turun ke sini nih, ke tengkuk, turun ke bawah, ya, di samping, sampai ke kelingking kaki di sini di ujung. Nah, dari kelingking kaki nanti dia akan pindah ke meridian liver. Ya, meridian liver yang ada di antara jari kaki, jempol kaki dan kaki keduanya, jari keduanya, terus naik lagi ke atas, masuk ke liver. Nah, nanti di sini dia akan ke lung, ke meridian lung. Jadi untuk yang sakit lutut, terkadang ini adanya di sini nih, di GB34. Nanti ada gambar lebih detailnya. Tapi ini adalah gambaran bahwa yang namanya meridian ini adalah perjalanan darah atau Qi dan oksigen. Kalau dia mampet, dimanapun mampet, itu penyakit. Ya, jadi kalau misalnya mampetnya di sebelah sini nih, di GB30, itu kita sering sakit kepala, tempelnya ya udah di GB30 ini, bukan tempel, tusuk jarumnya tuh di sana. Nah, kalau saya metodenya adalah tempelnya adalah di sini. Makanya acara ini sebenarnya bukannya histobat, tapi hack your body with technology. Tapi memang bagian dari histobat. Oke, nah ini yang detailnya. Tadi saya sebutkan bahwa kalau orang udah usia lanjut, di atas 50, di atas 60, kaki lemes, itu titiknya yang mempengaruhi adalah GB34 ini. Nah, kalau kita lihat titik akupuntur itu adanya di selipan, nyelip antara tulang
dan daging. Ya, ini kita lihat, saya ambil contoh ini karena memang bagus ini contohnya ya. Di sini kelihatan GB34 itu ada di antara tulang besar dan tulang kecil, ya, tulang ini, tulang apa ini, apa namanya tuh, tulang kering, ya, tulang kering, ya, dan tulang yang kecilnya di belakang dia nyempil di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat GB38 itu ada di sempilan yang sebelah depan, dan GB39 ada sempilan yang di sebelah belakang. Kalau di dalam titik akupunturnya nggak begitu jelas ini keadaan apa posisinya ya. Tetapi begitu kita lihat di anatomi dari kaki kita ini sangat jelas sekali. Ya, dan juga tadi kan ada di screen sebelumnya ada dari GB44 dia lari ke LR1 ya. Dari meridian kandung empedu dia pindah ke meridian liver. Nah, ini mekanismenya ini yang digambar sebelah kanan. Ya, jadi ini dari ini adalah meridian gallbladder nih. Ya. Nah, ini adalah GB44. Nah, ada mekanisme ya, dia jalan di slotnya itu di antara kuku. Dia ke sini, dia balik lagi ke sana, dia ke sini, dia balik lagi ke sana, dia muter situ sampai dia ketemu titik LR1 di sini. Di sela-sela antara jempol dan jari berikutnya. Nah, dari sini ya, ini udah start meridian liver, meridian hati. Nah, ini juga yang menjawab pertanyaan, kenapa waktu kita kapilaroskopi, itu kita bisa ngelihat darah itu jalan muter balik. Ya. Jadi, ini kaki kebetulan. Nah, di tangan juga sama. Jadi, kenapa waktu kita tes kapilaroskopi, kalau ada beberapa yang sudah pernah dites kapilaroskopi ya, itu si pembuluh kapilernya ini jalan atau muter balik di kuku. Ya. Dan saya lagi sedang mempelajari bahwa kita bisa mendeteksi penyakit hanya melihat pola dari darah yang ada di sekitar kuku ini. Nanti dalam kesempatan lain akan saya bahas ya. Ya, jadi meridian ini sangat penting. Artinya ini bisa menunjukkan apa penyakit kita. Ya, jadi kalau misalnya sakitnya di tangan sebelah atas, ya, di jari misalnya, nah itu bisa langsung ketahuan organ apa yang terdampak. Nah, sekarang saya akan membahas tentang saraf kejepit. Bahasa Inggrisnya, bahasa kedokterannya sciatica, saraf sciatica. Ya. Jadi kalau bilang saraf kejepit, ya, ini sebetulnya antara sciatica dan saraf kejepit itu lain. Ya. Sciatica itu adalah yang tadi disampaikan oleh Hadian, ya, saraf yang menjalar dari mulai pinggang, terus ke bawah, ini yang warna biru, terus sampai ke telapak kaki. Jadi kalau ada yang sakitnya dari pinggang terus menjalar ke telapak kaki, itu yang bikin adalah saraf sciatica. Sedangkan kalau saraf kejepit atau yang dikenal dengan HNP, kalau bahasa kerennya HNP,
herniated nucleus pulposus, ini sumbernya di tulang, ya, di tulang belakang, ya, di pinggang, ataupun ada juga yang saraf kejepitnya di leher, cervical, ya. Jadi mesti dibedakan tuh antara yang namanya HNP atau sciatica dan saraf kejepit. Itu dua makhluk yang berbeda. Ya, jadi saraf kejepit ini yang menyebabkan sciatica jadi nyeri. Ya. Nah, di gambar ini kelihatan titik-titik yang warna putih ini adalah titik akupuntur. Dan titik-titik ini adalah titik-titik sakit. Ya, kenapa 2.500 tahun yang lalu orang-orang di Tiongkok sudah menemukan titik-titik ini sebelum kedokteran barat menemukan saraf yang namanya sciatica, yang warna biru. Yang warna yang garis yang titik-titik warna kuning ini adalah meridian bladder, meridian kandung kemih. Ya, ini titik-titiknya. Jadi kalau kita sakitnya itu bisa kerasa menjalar, tetapi sebetulnya kita bisa point out titik-titiknya ini. Nah, yang bisa nyari titik-titiknya itu adalah orang-orang yang berprofesi sebagai terapis, fisioterapi, ya, seperti Mas Hadian. Ya, jadi kalau misalnya, aduh saya sakit, menjalar, oke, sakitnya menjalar, tetapi ada titik-titik yang kita bisa tutupi supaya dia jangan menjalar. Titiknya ya ini, ya, mulai dari lumbar eye, BL53, BL54, GB30, BL37, BL40, BL55, BL57, BL61. Mesti dicari titiknya. Kalau nggak ketemu titik yang paling sakit, sejago apapun fisioterapi itu tidak bisa menyembuhkan. Ya. Nah, saraf kejepit itu penyebabnya banyak. Ada yang penipisan cakram ini, ya. Jadi bantalannya tipis. Terus ada yang bantalannya terdegenerasi, ya. Dia ada melenting di sini. Kemudian ada, nah ini yang herniated ini yang dia akan sangat nyeri ini. Ya. Terus ada juga yang disnya menggelembung karena ditekan, ya. Karena kita berdiri, duduk, dan sebagainya. Ada lagi yang memang udah berubah ininya, ya, bentuknya. Jadi semua ini istilah kedokteran dari barat, tetapi secara umum itu inilah yang menyebabkan yang namanya saraf kejepit. Jadi dia akan kejepit nih. Kalau ini herniated disc, ya, yang warna biru muda ini akan menjepit syaraf. Syarafnya itu ada di sebelahnya dia, atau di bawahnya dia, atau di masuk ke dianya. Ya. Nah, jadi kalau udah kejepit di atas, makanya seperti selang, ya, pipa air, itu air ini akan tersendat-sendat. Apalagi kalau misalnya ada inflamasi, ada lemak atau gumpalan. Ya, jadi dia akan jalan ini jadi tersendat-sendat, itu yang menyebabkan kita sakit. Jalannya tersendat-sendat, kayak air yang di dalam selang, dalam pipa, itu tersendat-sendat. Ya. Nah, jadi gejala ini harus disembuhkannya adalah
Kalau metodenya fisioterapi, Mas Hadian, di sebelah sini dilakukan treatment, ya, dipencet, terus diregangkan, diulur. Jadi pokoknya badan kita diputar-putar lah oleh Hadian. Badan saya juga diputar-putar oleh Hadian. Ya, sampai saya nyeringis-nyeringis kesakitan karena terkadang kan karena kelenturan badan kita ini sudah tidak lentur lagi. Jadi kalau diangkat ke atas kaki sakit. Ya. Makanya seorang fisioterapi yang benar waktu kita sakit dia langsung drop. Tapi kalau tukang urut saya yang dulu tuh yang pertama kali yang membuat saya kanker, kita sakit malah dia makin gembira. Ya, jadi ini metode ini yang memang mesti kita pahami ya. Dan kenapa tukang urut atau fisioterapi yang tidak profesional mau cepet-cepet keluar bukan cepet-cepet mau cepet-cepet beresin urusannya supaya pokoknya biar sakit udah tahan deh Pak, tahan Pak, supaya nantinya kita malah lebih sakit. Ya, yang benar ini ya harus di stop, jangan jangan dipaksakan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi teori saya cari sumber sakit. Cari sumber sakit. Saya coba gambarkan ini tulang belakang kita nih. Ya, C7 itu bagian dari tulang servikal. T ini bagian dari torak, ya. Dari T1 sampai T12. L ini bagian dari lumbar. Ya, mulai dari pinggang sampai ke bawah ya. Bokong ya. Nah, kalau kita sakit saraf kejepit di pinggang, kita mesti deteksi, mesti cari-cari di mana sumber sakitnya. Dengan cara kita harus pencet, tekan yang keras. Ya, jadi misalnya di atas sini waktu ditekan, aduh, gitu ya. Waktu di sebelah kanan lagi, gitu. Nah, misalnya waktu dipencet lagi di bawahnya ini, menjeritnya udah gila-gilaan. Nah, itu sebenarnya bagian yang harus ditreatment. Misalnya. Ya, dan saya bikin gambar ini sekaligus saya memperlihatkan bahwa yang sering sakit itu adalah yang di daerah L2, L3. Ya. Dan L2, L3 ini adalah sebetulnya titik tengah dari dua ginjal. BL23 ini ya, BL23 ini adalah titik akupuntur ginjal. Ginjal ada dua ya, kiri kanan. Nah, ini BL23. Sedangkan di tengahnya ini JV4, orang TCM nyebutnya gerbang kehidupan, Mingmen. Jadi ini adalah sumber energi ya buat si dua buah ginjal ini didistribusikan ke tenaga kita. Makanya saya akan selalu saya wanti-wanti, jaga ginjal kita, jangan sampai ditransplantasi, jangan sampai dimacem-macemin, ya, jangan sampai dibuang, pokoknya dirawatlah ginjal ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ini udah diobrak-abrik, ya, akan sulit. Nah, jadi kalau kita lihat di titik-titiknya yang di bokong ini kan di atas, ya ini yang di bokong nih. Kalau yang ini di atas di toraknya ya, di L-nya atau toraknya. Itu kita lihat di bokong sendiri,
ya. Itu selain dari bladder, selain dari kantong kemih, ada juga gallbladder ini. Ini yang sering bikin sakit nih, GB30. Jadi GB30 ini biasanya sakitnya disebabkan oleh kita sering duduk, kegencet ya. Jadi kalau kita tekan-tekan cari yang sakit, ya ini di antara ini aja semua. Di antara ini, ya. Dan kalau di sini agak susah ya, kita sendiri pencet ya. Oh, di belakang juga susah sih. Tapi maksudnya ini lebih susah, ini sebaiknya kita minta bantuan fisioterapi. Ya, saya pernah waktu terakhir saya lutut itu kebentur, woi saya sakit sekali, ini saya panggil Mas Hadian, ya dia kuyek-kuyek sebentar ini, 15 menit dia apa kayak bikin ngulek ya, ngulek kayak ngulek cabe itu dia di sini. 15 menit, 10 menit sembuh. Ya, tapi dia bantu dengan regangan-regangan supaya saraf-sarafnya jadi tidak kaku dan tidak saling seribet. Nah, yang BL ini ya, yang titik-titik ini juga termasuk yang panjang, sama seperti gallbladder. BL ini mulainya dari titik mata di atas sampai kelingking di bawah. Ya. Jadi dia itu jalan terus ini. Kenapa makanya sakitnya itu jadi menjalar ke bawah? Karena memang ya itu sekali lagi bahwa seolah-olah di dalam rangkaian bukannya dalam rangkaian, dalam jaringan ini ya kita ada inflamasi. Ya biasanya tuh di BL40, di BL57. Nah, kalau pakai Acupatch, kalau misalnya nggak bisa ketemu Hadian, ya sakit tengah malam, kram betis, ya kita tinggal tempel di BL57 ini bawah. Ya, tempel aja. Bisa X39, boleh glutathione. 10 menit, 15 menit baik pasti. Pasti ya. Kalau sakitnya baru. Ya. Dan kalau kita sering lemas atau kaki itu sering nggak kuat berdiri, tempelnya di GB34 sebelah kanan. Ya, GB34 tadi kan ada gambarnya di depan. Ya, jadi itu saraf kejepit dan sciatica itu beda, ya. Nah, sekarang kita ke topik berikutnya, yaitu nyeri lutut. Ini yang menarik karena banyak yang kejadian ya, sampai mesti dioperasi, sampai mesti diinjeksi setiap 6 bulan sekali. Ya, padahal itu nyeri lututnya itu nggak perlu dioperasi, nggak perlu diinjeksi, ya. Cukup di treatment. Nah, ini gambar saya yang dari tahun lalu, ya, waktu Pak Jarod buka tulang dan saraf. Gambar saya ini nggak berubah waktu itu. Cuma memang sekarang saya rubah gambarnya aja. Tapi posisi peletakan dari Acupatch-nya itu sama. Nah, saya cuma menjelaskan saja, soalnya banyak pertanyaan, Pak, kalau saya udah pakai ini, saya bisa baik nggak? Saya mesti dioperasi nggak? Terus, saya mesti pakai berapa lama? Itu jawaban yang saya nggak bisa jawab. Karena semuanya tergantung dari
barang-barang onderdil yang ada di lutut Bapak atau Ibu. Nah, saya coba cari gambarnya nih. Jadi kenapa ditempel ion di luar kanan? Ini nih ya, ion. Karena dia itu mengcover meniskus itu kayak tulang rawan, ya. Terus ini ligamen yang sering nggak enak, nyeri-nyeri ya, waktu bergerak nyeri. Ini adalah yang waktu kita digerakkan ada bilang, oh bunyi Pak, bunyi krek 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 krek, karena ininya sudah apa namanya, aus ya, sudah aus tulang rawannya. Ya, jadi kenapa kita taruh di sini? Kenapa kita taruh karnosin di sini? Kenapa kita taruh X39 di sini? Semua ini ada jawaban klinisnya. Dan jawaban klinisnya ini bisa menjawab tantangan bahwa kita tidak perlu diinjeksi, kita tidak perlu dioperasi. Walaupun saya nggak berani bilang gitu, ya, kalau kondisinya saya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu kondisinya, saya berani jamin. Karena saya sudah 2 kali ini jatuh di lutut ya. Dan sampai hari ini fine-fine saja saya. Ya, jadi dengan ion kita perbaiki tulang rawan dan ligamennya. Dengan karnosin juga kita karnosinnya, dan dengan X39 kita perbaiki masalah yang disebut patella femoral. Patellofemoral. Nyebutnya aja saya belepotan ya. Ya, jadi patellofemoral ini adalah di sini nih dia nyeri nih. Karena tulang rawannya haus. Ya, jadi kalau sebelah sini gambarnya dari depan, ya. Kalau ini gambarnya dari samping. Jadi di sini ada peradangan. Makanya ditempel X39 supaya secara pelan-pelan peradangan itu bisa kita kurangi. Ya. Nah, jadi ada ceritanya, ada latar belakangnya. Nah, saya saya cari-cari, saya tambahkan lagi, ada protokol-protokol pembantu. Analgesik ini supaya tahan sakit, terus bengkak, kalau bengkak, ini pakai juga ini protokolnya, dan kalau mau mempercepat pembentukan tulang rawan, cartilage, itu bisa juga. Jadi idenya adalah kalau analgesik itu ke usus besar, ya, karena sumber rasa sakit itu salah satunya dari usus besar. Kalau bengkak itu adanya di limpa, SP9 itu spleen. Sedangkan kalau protokol untuk meningkatkan tulang rawan itu adanya di bladder, ya. Jadi tambahan kalau misalnya nyeri, bengkak, ataupun mau mempercepat pertumbuhan tulang rawan. Nah, ini bagian di mana sering ditanyakan juga. Pak, saya udah tempel tapi nggak bener, nggak baik. Pak, apa sih itu? Cuma nempel aja kok bisa menyembuhkan. Nah, ini saya coba bahas. Sekali lagi saya bahas bahwa LifeWave, AcuPatch itu berisi kristal.
Dibikinnya dari air, oksigen, glukosa, dan asam amino. Jadi membentuk kristal. Kristal ini dia akan memantulkan infrared dari dalam tubuh. Ya, jadi waktu ditempel misalnya di bawah pusar, maka otomatis infrared ini akan berbalik ke bawah, ya. Infrared dalam tubuh berbalik ke bawah. Dan saya kemarin itu baru sadar, semakin kita lama pakai Acupeds, berarti kita kan semakin sehat. Kalau kita semakin sehat, maka infrared dari dalam tubuh ini akan semakin jauh keluar. Kalau semakin jauh keluar, maka otomatis pantulannya juga akan semakin jauh ke dalam. Dan otomatis kita akan semakin sehat. Ya. Nah, ini konsepnya. Kenapa mesti X39? Ya, pusat sakitnya, kenapa mesti ion, meredam inflamasi. Kalau dia sakit, dia kan sakit sini. Dibetulin sama X39. Cairan-cairannya ini akan ngalirnya kemana? Ya ke sini, ke neuron, ke syaraf-syarafnya. Ya. Nah, ini si ion ini, apa inflamasinya ini. Nah, kalau sudah dibersihkan, cairannya ini akan dibuang oleh karnosin ke urin, ke keringat, ya, ke ludah dan sebagainya. Ya, karena memang proses dari X39 ini bisa saja tempel ini terus jadi sembuh, bisa. Tapi untuk mempercepat, ada baiknya ada kombinasi ion dan karnosin. Nah, ini yang sebetulnya jagoan juga dari LifeWave adalah energy enhancer. Kalau tambah begini nih, napas kita jadi panjang sekali. Ya, jadi ada foto, ada pemain tenis, ada pemain bola, ada pemain rugby dan sebagainya yang pakai ini, olahragawan nih di Amerika, supaya dia bisa napasnya panjang. Jadi kenapa ditempel itu bisa jadi panjangin tenaga atau panjangin napas atau menambah tenaga, karena memang setiap warna dari infrared ini akan menambah koefisien penyerapan hormonnya. Nah, ini saya coba gambar ulang lagi. Bicara tentang kimia dan fisika, ada sambungannya juga. Ya, bahwa kalau yang namanya kimia itu ada yang namanya ATP, ada yang namanya ROS, ada yang namanya NO. Sedangkan kalau fisika satuannya milivolt. Nah, ini yang kita periksa pakai QRMA. Kalau ini yang diperiksa di kedokteran pakai lab. Ya. Dan mitokondria ini adalah powerhouse, sumber tenaga kita. Ya, jadi ini pernah atau sering saya share bahwa keasaman tubuh sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau tubuh kita terlalu asam, pasti kita tidak sehat. Ya, ini nih, kalau terlalu asam, ya, dia akan merusak. Sedangkan kalau netral atau 7,1 sampai alkali, ya, dia akan konstruktif, bukannya merusak. Jadi minum air betul-betul penting. Nah, ini informasi tambahan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian
keberatan beli paket silver yang 4 juta sekian, saya bikin paket-paket. P3K ini paket untuk COVID. Ya, COVID itu ada 12 gejala yang bisa ditangani, ada demam, sakit kepala, tenggorokan sakit, terus kehilangan penciuman dan sebagainya, terus ini ada semuanya. Ya. Kemudian paket nyeri ini saya tambahkan lagi glutathione karena glutathione ini juga bisa membantu untuk meredakan nyeri. Tetapi selama pemakaian ini mohon dilakukan scoring sakit ya. Kalau sekarang sebelum ditempel misalnya 8, setelah ditempel jadi 6. Nah, apakah setelah ditempel itu jadi 6? Berarti kalau salah tempel dia tetap aja di 8 sakitnya dan sebagainya. Ya. Ya ini bagian dari hack your body with technology. Dan terakhir ini paket detox 5 elemen. Jadi kalau kita mau sehat, udah pakai aja detox ini ya. Karena detox ini mencakup 12 meridian itu semua kayak dicuci gitu ya. Di flush. Oke. Itu akhir dari paparan saya sore kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, Kak. Baik, ya terima kasih Pak Michael atas penyampaiannya barusan ya dengan slide yang sudah ditampilkan. Wah, ternyata nih antara NHP dan saraf kejepit yang biasa kita tahu itu ada perbedaannya ya Pak ya? Ya, beda. Iya, ada indikasinya nih Bapak Ibu. Dan kemudian tadi juga Pak Michael sudah jelaskan mulai dari NHP ya atau saraf kejepit, kemudian HNP, bukan NHP, HNP. Oh iya, HNP, mohon maaf kebalik-balik nih Bapak Ibu. Masih asing ya istilahnya. Kemudian sampai ke nyeri lutut dan juga bagaimana sih penyembuhannya menggunakan teknologi itu tadi. Baik, setelah kita simak penjelasan dari Pak Hadian tadi selaku terapis fisioterapi yang sudah profesional sekali, dan juga kita simak penyampaian dari Pak Michael selaku penggagas dari HYBWT nih, atau Hack Your Body with Technology. Sekaligus beliau juga ternyata merupakan klien setianya Pak Hadian ya Pak ya. Dan terbukti Pak Michael juga alhamdulillah sudah sembuh ya berkat treatment dari Pak Hadian dan juga pengobatan menggunakan Acupet tadi. Ya, kita akan langsung beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab ya Bapak Ibu. Pasti seluruh hadirin yang sudah hadir di Zoom ini selain karena ingin tahu, ingin menambah wawasan terkait kesehatan, tapi juga punya keluhan kesehatan nih yang ingin dicari seperti apa sih solusinya ya. Untuk itu kita persilahkan bagi Bapak Ibu untuk bertanya melalui kolom chat ataupun boleh raise hand untuk mengaktifkan mikrofonnya supaya berdiskusi langsung dengan pembicara kita. Kayak kita tanyakan langsung nih dengan para ahlinya. Silakan Bapak Ibu. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Sudah ada yang raise hand juga. Kita coba ke peserta yang raise hand dulu ya. Silakan untuk diaktifkan mikrofonnya. Bapak Pandu. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Michael. Kita sama-sama dari Trisakti. Saya pernah berhubungan sama Bapak ya soal AOI waktu itu. Saya angkatan 81 Pak. Ya, salam kenal. Pandu Santoso nama saya, Pak Adian salam kenal. Kebetulan saya sudah 4 tahun itu merasa kejadiannya saya terjatuh ya. Terus lumbar 4, lumbar 5 sama karvikal di atas, saya lupa nomor berapa itu, terjadi kompresi. Jadi
yang mengakibatkan manuver saya, jalan saya terbatas, Pak ya, Pak Adian, Pak Michael. Jalan saya terbatas, terus saya mulai mencari alternatif untuk pengobatan. Pertama ke dokter syaraf. Dari dokter syaraf disarankan ke fisioterapi. Kebetulan fisioterapinya di Universitas Esa Unggul. Mungkin Pak Adian tahu ya. Di situ ada grup fisioterapi. Kemudian saya juga mengikuti tendon stimulasi dari TCM, dari pengobatan timur. Jadi modelnya dipancing dengan simulasi. Jadi stimulus pakai pijatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kemudian saya berpikir, Pak Michael, saya berpikir ini yang menyebabkan saya saraf kejepit ya, karena lumbar kan, bukan scatia ya, apa HNP ya. Ini yang menyebabkan itu scatia ya. HNP saya ini karena saya kebetulan penderita diabetes. Apa diabetes saya dulu mulai, setelah badan saya jadi asam, maka bantalan-bantalan itu diserang sama asam. Jadi itu yang saya pikirkan pertama. Itu saja yang saya ketahui. Jadi saya melakukan olah makan supaya saya bisa jadi basah, Pak Michael, badan saya. Terus yang ketiga saya coba olah nafas dengan ritmenya Pak Gunggung, mungkin Pak Michael sudah tahu, model 22, 55, 25, 52 kan begitu. Terus olah rasa dengan Bu Sinta. Saya mungkin ada dendam ya di dalam rasanya. Mungkin itu yang menyebabkan penyakit saya. Nah, pertanyaan saya sudah melakukan hal-hal tersebut, fisioterapi, terus mungkin kurang satu yang Pak Michael sampaikan itu model nempel aku live. Itu yang belum saya lakukan. Itu aja, mungkin ini sharing. Jadi saya tiap hari itu yang saya lakukan, saya keluar rumah panas. Nanti siang-siang saya kebetulan pensiunan dari migas ya. Jadi saya sudah pensiun di rumah terus. Terus saya melakukan olahraga di depan TV, walking. Terus saya puasa agama, puasa diabetes, saya lakukan semua. Nah, itu saja Pak Michael, Pak Dian, sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ika. Ya, Pak Pandu, terima kasih ya sudah sharing di forum kita kali ini. Pak Michael atau Pak Hadian bisa menanggapi, barangkali memberikan solusi. Tadi ada yang kurang nih satu, ternyata belum pakai Axuflex tadi, Pak. Ya. Boleh dicoba ya. Saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu kali. Kondisi sekarang, apakah Pak Pandu masih sakit? Dari fisioterapi dan naturotendon simulasi itu berefek ke saya. Jadi saya sekarang sudah bisa jalan jauh. Asam laktatnya nggak naik ya, Pak Michael ya. Jadi saya sudah bisa jalan jauh, saya bisa jalan-jalan ke mall. Itu yang terjadi saat ini. Dan saya sering berusaha mencoba supaya badan saya jadi basah. Itu aja saya lakukan dengan mencoba minum sodium bikarbonat, membantu ginjal. Yang tadi Pak Michael terangkan, ginjal itu adalah organ yang perlu kita amankan itu saya melakukan itu Pak Michael.
Oke, ya mohon izin Pak, ini ada kesalahan sebenarnya Pak. Alhamdulillah. Ada Terima kasih. kesalahan bahwa kalau kita mau bikin badan kita jadi basah, jangan makan atau konsumsi sodium bikarbonat. Oh gitu. Jangan. Karena Iya. produksi di badan kita. Kalau kita Oke. tambahin dari luar, ini akan berdampak negatif. Baik. Nah, kalau saya lihat dari kronologisnya bahwa Pak Pandu sudah melakukan segala upaya, Mas Gunggung ke semuanya, itu sebetulnya bisa dibagi dua ya penyakitnya, dua kategori. Ya. Yaitu pertama yang mesti diberesin adalah mechanical aspeknya, ya, yang kejepit itu dan sebagainya. Itu suaranya tolong di mute dulu kali ya, Kak. Atau suara dari mana ya? Oh ya, Pak Pandu. Sorry. Oke, jadi itu tolong dipisahkan. Jadi yang pertama itu perbaiki dulu, entah itu servikalnya, entah itu toraknya. Ya, walaupun sekarang sudah agak kebaikan, tapi coba lanjutkan lagi perbaikannya itu. Nah, yang kedua adalah asupan badan yang tadi kita merasa terlalu asam, ya, sehingga menyebabkan segala penyakit dan gangguan lainnya. Nah, kalau memang terlalu asam, yang pertama harus Bapak lakukan adalah mengurangi makan makanan yang menyebabkan badan kita itu jadi asam. Gorengan, daging merah, mie, ya, terus tepung-tepungan. Nah, itu yang sebenarnya nanti akan menyebabkan saraf kejepitnya itu sakit. Ya, begitu ya, Hadian ya? Sorry. Ya, betul Pak. Jadi sebenarnya dari yang tadi Pak Pandu sampaikan, yang sudah Pak Pandu lakukan, itu sebenarnya memang dari segi fisioterapinya itu memang sudah sesuai jalurnya begitu Pak. Jadi Bapak Pandu melakukan aktivitas fisik di pagi kayak berjalan dan juga melakukan di klinik fisioterapi yang Esa Unggul untuk cartilage-nya itu memang akan sangat membantu gitu. Namun dari sisi kebasahan badan itu yang mesti lebih diperhatikan lagi gitu Pak. Jadi yang tadi Pak Pandu mengkonsumsi karbonat itu, sodium bikarbonat itu mesti harus dihentikan dulu supaya namun bisa diganti dengan menghindari makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam di badannya kayak yang tadi Pak Michael jelaskan dari goreng-gorengan dan tepung-tepungan itu yang harus dihindari supaya asamnya turun dan basanya naik begitu sih Pak gitu. Kalau dari sudut pandang saya sih seperti itu Pak Pandu. Oke. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Michael dan Pak Hadian untuk tanggapannya terkait sharing dari Pak Pandu barusan. Semoga bisa kita simak dan diterapkan bersama ya Pak Pandu supaya dijadikan informasi lebih lanjut lagi. Kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan nih Bapak, Pak Hadian, Pak Michael, karena ada banyak pertanyaan nih kita coba kupas satu-satu. Jadi silakan bisa dijawab secara singkat ya supaya semuanya bisa terjawab. Saya coba bacakan supaya seluruh peserta bisa mendengar pertanyaannya dan kita simak bersama. Yang pertama dari
Bapak Budi Triadi, izin bertanya, kalau telapak kaki saya terasa panas, itu apa karena HNP di lumbal? Silakan bisa dijawab, Pak Hadian mungkin. Oke, saya bantu jawab ya. Ada beberapa penyebab sih kalau dari keluhan yang ditimbulkan itu. Biasanya kalau telapak kaki panas itu diagnosanya adalah neuropati. Nah, bisa jadi penyebabnya itu kalau ada kadar gulanya tinggi atau diabetes itu bisa menyebabkan telapak kaki panas. Atau ada penjepitan di saraf lumbalnya juga. Itu yang membuat rasa sensasi di telapak kakinya itu timbul rasa panas gitu. Karena ketika ada saraf yang tertekan di bagian lumbar, itu dia mempersarafi sampai ke area telapak kakinya. Nah, ketika itu penekanannya itu semakin semakin kencang, rasa sensasi yang timbul pun itu akan semakin sering muncul dan semakin sering timbul gitu. Jadi uh, dari sudut pandang fisioterapi untuk keluhan seperti itu bisa dilakukan peregangan di bagian pinggangnya, khususnya di lumbarnya, atau kalau memang memiliki diabetes bisa dikontrol untuk kadar gulanya, seperti itu sih, gitu. Begitu Mbak Ika. Mungkin ada Pak Michael bisa ditambahkan? Okay. Baik, terima kasih Pak Hadian untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Budi Triadi, bisa disimpulkan diterapkan. Tadi sudah disampaikan juga tipsnya. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Wiwit ya. Ibu saya ada kista di ginjal, cukup besar diameternya, nggak berani untuk operasi karena usia. Bisa diobati Pak? Silakan Pak Hadian atau Pak Michael. Oke, kalau kista di ginjal mungkin apalagi sudah usia saat ini untuk dilakukan tindakan operasi itu justru harus dilakukan pengamatan yang cermat begitu. Kalau memang dilakukan tindakan operasi, saya sebenarnya sih kalau untuk usia di atas 70 dan 80 itu saya tidak terlalu menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi begitu. Tapi itu bisa dicari solusi lain seperti dikontrol makanannya dan juga dilakukan lebih banyaknya sih dilakukan kontrol makanan supaya asupan dari si kistanya itu dia menurun sehingga dan juga obat obat saya sebenarnya tidak menyarankan obat sih, cuma kalau dalam kasus kista seperti ini memang ada beberapa obat yang bisa digunakan gitu sih gitu, tapi lebih banyak untuk dijaga pola makannya lagi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaannya. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih Pak Hadian. Untuk Pak Michael, apakah ada tambahan? Ya kalau nanya ke saya pakai AkuPads. Itu dia tambahannya ya Pak. Karena yang namanya AkuPads ini sebenarnya bisa menjawab hampir semua pertanyaan yang dikirimkan melalui Zoom ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan ini sebenarnya bisa nggak? Mestinya bisa, ya. Tetapi ada kondisinya, yaitu yang pertama kita juga makan mesti benar, ya, seperti yang disarankan oleh Mas Hadian, dan pola hidup mesti benar, ya. Mesti gaya hidupnya itu mesti rapi gitu, nggak bisa sembarangan saja. Nah, kista di ginjal itu sebenarnya kalau mengacu ke pengalaman saya nih ya, saya ini kan 50 tahun lah pakai kacamata. Ya, dan sekarang ini gara-gara saya 4 tahun pakai AkuPads, saya lepas kacamata. Karena apa? Karena ginjal saya kuat. Karena setiap kali saya tempel AkuPads ini supaya ginjal saya kuat.
Nah, jangan hanya bagaimana nempelnya, tetapi kita mesti lihat apa gejalanya, apa yang kita harus lakukan. Makanya judulnya dari ini adalah ini nih ya, Hack Your Body with Technology. Ini nih. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya menjawab banyak lagi pertanyaan-pertanyaan bawahnya ya, yang bukannya teknis ke fisioterapi ya. Jadi kalau Mas Hadian udah jawab bisa pakai mechanical, pakai fisik atau makan. Nah, saya ada tambahan lagi, pakai Akupets. Pasti itu 3 solusi itu mestinya kinclong. Benar nggak Mas Hadian? Iya, betul sih. Dan Pak Michael sendiri kan yang udah menjalani itu dan hasilnya cukup bagus juga kan. Dan sangat bagus justru. Iya, Kita dan saya sering loh. kombinasikan antara Sama Mas Hadian itu saya sering ya. Ayo pencet yang sakit. Udah pencet yang sakit, udah lepas. Saya tempel Akupets. Ya. Iya, langsung hilang sakitnya. Langsung hilang. Jadi saya bilang udah pulang aja dah. Ya, lanjut. Baik, Oke. terima kasih Pak Michael untuk tambahannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nani. Ini masih menganalisa ya apa kendala apa. Di sini pertanyaannya Pak, kalau di belakang paha kaki kanan sering ngerasa seperti urat ketarik, sesek saja itu kenapa ya? Sesekali saja itu kenapa ya? Pak Hadian barangkali bisa menjawab. Pertanyaan dari Ibu Nani Sucipto. Saya coba cari tadi pertanyaannya. Pertanyaannya ketiga. Dari Bu Nani ya. Ya. Belakang paha kaki kanan itu biasanya belakang paha itu biasanya itu kan dilewati oleh otot yang kita sebut otot hamstring begitu. Nah, ketika terjadi rasa ketarik, biasanya si otot hamstringnya itu dia tidak fleksibel atau pendek gitu. Nah, jadi itu bisa disebabkan dengan kita terlalu lama sering duduk dan juga jarang dilakukan peregangan pada otot hamstringnya sehingga di paha belakangnya itu rasa ketarik. Jadi saran saya sebagai fisioterapi itu bisa sering dilakukan peregangan untuk di paha belakangnya seperti mengangkat kaki sambil tiduran, terus lututnya juga lurus, terus dilakukan diangkat kakinya gitu, atau bisa lihat gambar atau video di YouTube untuk peregangan otot hamstring. Di situ ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan supaya si otot hamstringnya itu bisa lebih fleksibel dan rasa ketarik yang dialami oleh Bu Nani bisa lebih teratasi begitu. Oke, terima kasih Pak Hadian untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Riko Gunawan. Kalau lutut rasanya dingin, pakai apa? Nah, ini mungkin bisa dijawab Pak Michael untuk ada solusi dari Akupets-nya, mungkin. Aneh juga, ini rasa dingin ya kedinginan ya, Pak? Iya, bisa terlalu sering terpapar AC mungkin di lututnya, atau biasanya sih kalau yang sering dikeluhkan itu kalau ada panas. Nah, kalau panas di area badan itu umumnya terjadi peradangan di area tersebut gitu. Cuma kalau dingin itu bukan hal yang perlu diwaspadai sebenarnya sih gitu. Kalau panas itu biasanya sih ada peradangan di area yang dirasa panasnya begitu. Baik, terima kasih Pak Hadian, Pak Michael. Kalau dingin itu nggak perlu diwaspadai ya. Mungkin nanti bisa ditelaah lagi Bu Rike untuk gejala-gejalanya ya lebih detail. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Thomas. Pak, apa bisa untuk pengobatan stroke? Bisa.
Ya, bisa Ya, aja deh. bisa. Bisa ya, baik. Bisa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Palupi. Tolong diulang paket pertama, Pak. Belum saya screenshot. Yang tadi nih mungkin Pak Michael, paket pertama. Oke, bentar. Paket pertama ya P3K ya. Ya, dan sebagai informasi Bapak Ibu ada yang mau screenshot nih. Kita coba tampilkan lagi slide dari Pak Michael. Ya, sambil jalan aja. Oke. Ini sudah ditampilkan, Ibu Palupi bisa di screenshot ya. Kita sambil lanjut ke peserta yang lain. Ini ada dari peserta di Zoom ya. Pak, saya tuh nyeri di pangkal paha dan tulang ekor sakit. Ini bisa disembuhkan, Pak? Dan jawabannya bagaimana, Pak? Bisa. Kalau bisa Bisa ya. dengan fisioterapi dan aku patch nih. Iya, itu dia jawaban kuncinya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dengan menggunakan AkuPatch pada kasus osteoartritis. Apakah cartilage bisa tumbuh lagi? Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin saya penyebutannya kurang jelas. Bisa dijawab untuk Pak Michael dan Pak Hadian bagaimana? Atau Pak Michael nih terkait AkuPatch. Iya, sebetulnya itu tadi saya udah gambarkan kan. Ada protokol yang memungkinkan untuk kita bisa menstimulasi pembuatan dari yang namanya tulang rawan, ya, cartilage. Bisa, ya. Jadi itu mestinya bisa. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rangel. Ini pertanyaannya, telapakan kaki saya kadang kram kalau lagi capek baru kembali dari luar. Awalnya jari kelingking, jari tengah, jari manis, jari kaki kanan agak tegang. Setelah itu telapak kaki terasa kram. Nah, pakai AkuPatch yang mana nih Pak? Itu mesti didiagnosa dulu ya. Benar nggak Pak Mas Adian? Iya, sebenarnya sih kalau dari ceritanya yang disampaikan Bu Rahel ini, itu ada pemendekan atau kekakuan pada otot di telapak kakinya gitu. Jadi disarankan untuk lebih sering dilakukan peregangan di area telapak kakinya. Bisa dengan stretching manual atau bisa dilakukan dengan bola kasti atau bola golf gitu, atau pakai botol isi air, botol aqua gitu yang plastik isi air, itu kakinya bisa di-roll untuk dilakukan peregangan di telapak kakinya, begitu sih. Jadi kalau rasanya sering muncul kram, itu biasanya karena si ototnya itu kaku dan jarang dilakukan peregangan gitu. Dan peregangannya pun kadang bukan peregangan yang spesifik gitu. Nah, itu yang jadi bikin lebih gampang muncul rasa kramnya apalagi setelah aktivitas. Nah, begitu Baik. Mbak Ika. Ya, terima kasih Pak Hadian untuk jawabannya tadi, termasuk juga tips-tips yang bisa dilakukan oleh Ibu Rahel ya, sambil mendiagnosa lebih detail lagi sakit yang dirasakan, supaya nanti bisa tahu nih kira-kira AkuPatch mana yang cocok buat Ibu gunakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Andi. Di sini disampaikan, saya HMP L5 dan sakit di bawah perut kanan dan menjalar ke paha bagian luar. Bagaimana cara penyembuhannya? Silakan Pak. Oke, kalau ada penekanan atau ada HMP di bagian spine-nya, di bagian tulang belakang, khususnya di lumbar 5, itu bisa dilakukan ada alat fisioterapi itu dilakukan decompression. Decompression itu tujuannya untuk memberikan ruang pada ruas yang
terjadi penekanan di di tulang belakangnya tersebut begitu. Jadi dengan berkurangnya penekanan dan juga ruasnya semakin luas, itu rasa HNP-nya itu akan kembali menyusut dan kembali ke tempatnya, dan sehingga penekanan pada sarafnya itu akan semakin jauh berkurang gitu. Salah satunya itu salah satu treatmentnya adalah decompression, atau bisa juga exercise atau latihan gerakan-gerakan yang dikhususkan untuk meregangkan si tulang belakang itu begitu. Jadi ada beberapa banyak gerakan itu bisa dilakukan oleh fisioterapi, atau Bapak bisa datang ke rumah sakit atau klinik yang menyediakan alat compression. Seperti itu sih Pak. Begitu Maika. Oke, terima kasih Pak Hadian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada Ibu Oi Meliana. Ini menyampaikan pergelangan kaki kebas jika jalan telapak kaki terasa sakit. Nah, bagaimana Pak kira-kira sakit apa dan tips atau pengobatannya seperti apa? Kalau cuma sekilas ini sih mesti dijelaskan lebih panjang sih. Cuma kalau cuma sekilas dari keluhan kaki yang kebas dan jalan terasa sakit, itu biasanya ada peradangan di bagian telapak kakinya. Bisa jadi di tulangnya, di ototnya, sehingga ketika ada tekanan di telapak kaki itu bisa memicu rasa sakit itu timbul gitu. Nah, pergelangan kaki kebas itu biasanya juga salah satu dari gejala HNP begitu. Gitu sih. Jadi, tapi kita mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana apa yang terjadi di keluhan tersebut begitu. Baik, perlu lebih detail lagi ya Pak Hadian ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Cynthia. Untuk Pak Hadian, Pak, jika OA grade 2 tetap harus jalan seperti biasa atau kurangi jalan dan naik tangga? Laser untuk lutut ada efeknya kah di pasien yang keluarganya keturunan CA? Bagaimana itu? Kalau untuk OA kan osteoartritis. Osteoartritis itu kan sebenarnya penyakit autoimun yang menyebabkan jadi si jaringan keras itu tumbuh di lututnya, sehingga terjadi pergesekan gitu. Nah, saran saya dikurangi gerakan-gerakan atau latihan-latihan yang ada hentakan-hentakan begitu. Jadi kalau bisa dilakukan sepeda statis atau bersepeda, itu kan minim hentakan, atau jalan di air itu itu juga membantu untuk rasa sakit yang timbul oleh OA-nya itu gitu. Lalu untuk naik tangga, sebenarnya sebelum naik tangga itu mesti dilakukan penguatan otot-otot di sekitaran lututnya tersebut, sehingga si ototnya menjadi lebih kuat dan naik tangganya pun enggak terjadi keluhan sakitnya begitu. Nah, kalau untuk laser lutut yang ada, kalau laser lutut kan si laser itu lebih ke area spesifik gitu. Jadi kalau memang kalau memang ada keturunan CA, sebenarnya sih menurut saya itu nggak terlalu signifikan juga sih untuk CA-nya tersebut, apalagi kalau belum muncul gejala CA-nya gitu. Tapi untuk OA-nya yang saya sarankan itu latihan atau gerakan-gerakan yang minim hentakan, seperti sepeda statis, atau jalan di air. Jadi gerakan-gerakan yang ada hentakannya itu justru harus dikurangin begitu. Baik, terima kasih Pak Hadian. Kita lanjut ke pertanyaan lain ya. Ini ada yang bertanya, jika jari bengkok dan bengkak di jari kelingking dan jari manis, ada diagnosa sakit di organ mana?
Saya jari bengkok. Dan Kelingking, oh. kalau kelingking itu di itu ya apa? Jantung dan usus kecil. Jari manis itu pembakar 3 tungku. Kalau menurut TCM ya. Silakan Hadian. Iya betul Pak. Nah, jadi lebih ke area jantungnya itu yang mungkin apa? Mungkin ada masalah di meridian jantungnya begitu sih. Jadi Tapi perlu pemeriksaan lanjut lagi sih gitu. Baik, bisa diperiksa lebih lanjut lagi ya Pak, untuk di area yang tadi disebutkan oleh Pak Michael dan Pak Hadian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Melani, kandungan apa yang ada di patch ini? Apakah aman untuk tumor jinak? Bagaimana Ya, Pak jadi Michael? jadi kan tadi saya di dalam slide saya ini dari slide yang pertama itu saya sudah sampaikan bahwa yang namanya Acupatch LifeWave ini satu-satunya di dunia. Acupatch ini adalah satu-satunya di dunia koyo yang non transdermal. Jadi tidak memasukkan zat kimia apapun ke dalam tubuh. Dan dia mampu melakukan regenerasi stem cell. Juga satu-satunya di dunia yang mampu meregenerasi stem cell. Tanpa mesti operasi atau disuntik atau apapun. Jadi arti kata non-transdermal adalah tidak ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Jadi yang masuk ke dalam tubuh ini adalah sinar gelombang infrared yang dipantulkan dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi nggak mungkin tubuh kita ini meracuni kita sendiri, nggak mungkin. Karena memang ada dari dalam tubuh, kemudian dipantulkan, masuk lagi ke dalam tubuh, sehingga akhirnya bisa dilakukan penyembuhan. Jadi tidak ada efek sama sekali ya, karena isinya dari apa LifeWave ini adalah kristal kaca ya, istilahnya kaca. Kristal ini seperti kita taruh satu lampu gitu ya, ada lampu, kemudian ada kaca pantulan ini yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi efeknya tidak ada sama sekali. Kalau ditanya ada efeknya, sangat tidak ada efeknya. Baik, Pak Michael. Sekaligus nih terkait Acupatch ada yang bertanya, kalau mau pesan di mana nih Pak? Dan juga tadi ada yang bertanya juga untuk paket nyeri lutut, dapat berapa patch dan harganya jadi berapa? Ya itu tadi kan mana dia gambarnya? Sebentar, saya kasih lihat lagi. Ini juga buat Profesor Indrajati ya, yang nanya tentang paket nyeri. Nah ini dia. Jadi paket nyeri itu adalah 10 buah X39, 10 buah X39 ini adalah meregenerasi stem cell, 10 buah ion mengurangi stres dan peradangan, 10 buah glutathione antioksidan, dan 10 buah karnosin untuk bisa meningkatkan perbaikan sel. Jadi paketnya ini. Nah kalau tanya pesannya kemana, pesannya ke saya. Ya, WA saya nanti saya tulis aja di sini ya, di chat ya. Baik Pak. Masih terkait patch nih Pak sekalian ya. Untuk penempelan patch yang 3 macam itu, apakah hanya ditempatkan ke yang sakit aja? Mau konsul atau konsul dulu sesuai dengan kondisinya? Jadi kalau pesan
patch ke saya akan tanya di mana sakitnya. Dan nanti saya akan kirim gambar patokan untuk bisa diterapkan di posisi-posisi yang sakit. Jadi saya tidak tidak jual barang lepas gitu ya. Jadi saya tidak jual barang lepas. Saya memberikan layanan supaya kita ini bisa merasakan manfaat dari Akupets. Karena saya sering dapat komplain, mahal, nggak sembuh, dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Michael. Waduh, Bapak Ibu dijamin ya untuk pemesanan Akupets nanti ada jaminan layanan dan juga panduannya ya Pak, supaya Ya, pemasangannya jaminannya betul. jaminan layanan ya, bukan jaminan sembuh ya. Iya. Karena kalau kita pasangnya benar ya Pak, panduannya benar gitu, kita mengikuti aturannya, mudah-mudahan insya Allah sembuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Michael dan Pak Hadian. Ini ada yang bertanya untuk Pak Hadian, Pak, apakah bisa minta nomor kontaknya? Dan ada juga yang bertanya, info praktiknya di mana nih Pak? Untuk Pak Hadian. Sorry. Saya udah tulis tuh WA-nya Pak Hadian. Ya, cuman waktu pertanyaan prakteknya di mana silakan. Oke, silakan. Ya, kalau WhatsApp-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael, ada di kolom chat. Kalau saya prakteknya sih saya datang dari rumah ke rumah di area Jabodetabek, dan juga kalau memang mau didatangi oleh saya bisa janjian aja langsung gitu. Baik. Terima kasih. Home care. Iya. Home care fisioterapi. Oke. Sudah disampaikan ya Bapak Ibu informasi kontak dan juga lokasi untuk Bapak Ibu yang mungkin mau langsung konsultasi dan fisioterapi dengan Pak Hadian. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bapak Indrajati yang tadi terkait wujudnya yang sakit. Ibu itu profesor udah. Saya udah jawab. Profesor Indrajati Kohar. Baik, sudah dijawab ya Pak ya? Ya. Oke, berikutnya ini ada yang bertanya untuk PowerPoint-nya apakah bisa di-share Pak? PowerPoint nggak di-share, tapi ini video akan direkam di YouTube. Nah, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa simak ulang materinya dan juga diskusi kita di channel YouTube HYBWT ya. Kemudian ini ada dari Ibu Teresia ya. Menanyakan beberapa poin. Yang pertama, untuk benjolan seperti uci apa itu Pak Hadian? Kurang tahu juga Pak. Untuk benjolan seperti uci pakai apa Akupets-nya? Dan tadi yang bikin mata tidak pakai kacamata yang dipasang di mana? Kemudian Akupets apa? Pemakaian berapa lama baru terlihat hasilnya Pak? Soalnya kalau 4 tahun mahal juga Pak kalau harus ditempel tiap hari. Ya, ini pertanyaan buat saya kayaknya ya. Iya. Ya. Ya uci saya nggak ngerti uci apa itu, tapi kalau benjolan itu pasti bisa ditangani oleh Akupets. Kembali lagi, bukannya cuman Akupets, kita mesti ngerem gaya makannya itu, jangan makan sembarangan. Terus tidurnya juga harus teratur, ya, olahraga, karena itu semua bisa faktor untuk bisa menyembuhkan. Nah, kalau tadi tanya mata itu di mana, ya saya taruh tempel di mata di sini. Pakai apa? Pakai eye mask gitu. Saya tempel. Ya. Dan juga saya perkuat ginjal. Sekali lagi, kalau berminat, saya akan kirimkan protokolnya sekaligus cara nempelnya. Nah, kalau soal mahal kan relatif. Apakah ada obat kedokteran barat yang mampu memperbaiki ginjal? Nah, biasanya kalau udah ke dokter ginjal, ya udah transplantasi apa segala macam.
Ya, setahu saya jarang ada kedokteran solusi dari kedokteran barat untuk memperkuat ginjal. Kalau di akupuntur ya, TCM ada dikasih makanan minuman herbal. Kalau di kedokteran barat nggak ada. Ya, solusinya potong. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya Pak. Ini masih ada beberapa menit lagi. Ada pertanyaannya juga untuk di sini dari Ibu Nani. Pak, teman saya mengalami masalah dengan saraf neuropati sehingga sudah 2 tahun ini dia belum bisa berjalan normal karena kaki terasa kebas dan kaki biasanya dia melakukan fisioterapi seminggu 2 kali. Apakah ada solusi untuk teman saya tersebut? Teman saya sudah melakukan transplantasi ginjal. Ya, kalau dari sisi fisioterapi sih sudah benar dilakukan tindakan fisioterapi seminggu 2 kali untuk masalah di cara jalannya. Cuma kalau untuk masalah neuropati itu mungkin bisa dikombinasikan dengan Acupatch, tapi masalahnya di sini sudah transplantasi ginjal tuh. Mungkin Pak Michael bisa lebih menjelaskan tentang Acupatch-nya Pak terkait transplantasi ginjal. Saya belum pernah ketemu kasusnya ya, karena selama ini yang saya ketemukan orang-orang yang memang ginjalnya belum ditransplantasi. Tetapi kalau saya lihat kayak begini ya, masalah yang dihadapi itu kayaknya fisioterapinya ini benar-benar mesti dalam hal ini profesional ya. Mungkin aja fisioterapinya cuma asal datang aja sehingga belum bisa ada dampak gitu. Karena yang paling penting sebetulnya kan di sini adalah peregangan ya, peregangan Iya. Supaya ya jadi nggak neuropati itu tidak kebas, tidak sakit-sakit gitu. Nah, Ya, Acupatch ini kan cuma tambahan ya untuk mengurangi sakit. Ya, itu yang terjadi kalau waktu saya jatuh pun saya yang pertama nempel Acupatch ya, tapi saya juga panggil Hadian untuk datang kan untuk di treatment. Karena kalau nggak di treatment 18 hari itu nggak selesai ya. Di kaki, di telapak di punggung kaki ya. Ya, hampir 3 minggu waktu itu Pak kasusnya. Ya, 18 hari saya udah hitung. Ya, gitu. Jadi ini balik lagi ini mesti diskusinya mesti intensif ya. Jadi sebaiknya memang kalau bisa Mas Hadian ini ya ke tempat yang bersangkutan untuk diskusi. Nah, nanti selanjutnya bagaimana mesti ada treatment lagi atau mesti apa lagi ya nggak tahu lah ya, soalnya itu bukannya gejala ringan. Baik, ya terima kasih Pak Michael, Pak Hadian. Perlu beberapa pemeriksaan lagi ya Bapak, jadi kita diskusikan lagi detailnya seperti apa sakitnya supaya tepat nih pengobatannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya Pak. Di sini ada dari Ibu Palupi. Kalau tulang retak mah harus ke spesialis ortop ya Pak? Bagaimana dengan kasus bekas tulang patah atau untuk nguatin terkait asupan dan Acupatch-nya? Ya, kalau dari sisi fisioterapi terkait bekas tulang patah untuk nguatin ya, latihan penguatan di otot-otot di area tulang yang bekas patah tersebut begitu. Bisa dengan dilakukan latihan beban, cuma bebannya yang mesti disesuaikan dan juga dilakukan peregangan karena ada otot-otot sekitar situ yang terjadi kekakuan karena ketika tulang patah itu kan misalkan lengan ya yang patah gitu, lengan yang patah itu kan dilakukan rest, jadi dia diam terus untuk menyambungkan si tulangnya tersebut.
Nah, ketika si lengannya itu diem aja, ada kekakuan otot di situ. Sehingga yang perlu dilakukan terkait fisioterapinya itu peregangan di otot sekitarnya dan juga dilakukan latihan penguatan. Bisa dengan latihan beban yang disesuaikan dengan kondisi ototnya dan juga kondisi tulangnya. Terus juga dilakukan latihan untuk gerakan-gerakan fungsionalnya gitu. Itu misalkan sakitnya di lengannya, patah tulang yang di lengannya. Cuma untuk kalau kasusnya yang seperti ini kan nggak terlalu jelas bekas patahnya di mana kayak gitu. Mungkin untuk asupan dan akupatnya Pak Michael bisa bantu untuk menjelaskan. Ya kalau akupatnya itu sebenarnya solusinya adalah gabungan antara X39 dan X49. Karena X49 itu baru dirilis bulan September tahun lalu. Itu khusus untuk tulang dan kardiovaskular. Karena dia mengandung alen ya. Zat yang memang buat penumbuhan tulang dan rambut. Tulang, rambut, dan kulit. Jadi kalau pakai akupatch ya waktunya minimal ya 2-3 bulan ya untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan di dalam stem cell-nya dari tulang ya, karena stem cell tulang ini kan rumit ya, mesti asupan makanan yang baik, tidur istirahat yang baik, berjemur yang baik, vitamin yang masuk baik, baru si akupatch ini bisa berjalan dengan lancar ya. Itu baik Kak. Baik, terima kasih Pak Michael. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya ya. Ini masih ada beberapa menit lagi. Ini Bu Nani nih bertanya lagi terkait temannya. Belum lama ini temannya jatuh secara spontan, menahan pakai tangan kanan. Sudah ke dokter dan diberi vitamin, tapi masih terasa sakit sampai sekarang. Apa solusinya Pak? Dan pakai paket yang mana nih kalau untuk akupatch? Ya paketnya paket nyeri. Ya. Tapi kalau saya bisa anjurkan daripada nanti paket nyeri nggak membantu, ya panggil Mas Hadian dulu aja. Kalau memang ya ada di lokasi Jabodetabek ya. Karena yang pertama itu mesti secara mekanik dulu ya. Secara fisik ya, bukan mekanik ya. Secara fisik dulu, baru nanti dibantu oleh akupatch. Ya, saya tambahin, karena mungkin jatuhnya ditumpuk pakai tangan, itu biasanya ada sedikit pergeseran, bukan sendinya yang dislokasi, cuma pergeseran di antara tulang-tulang yang menumpuknya di sendinya. Gitu, jasanya masih terus ada gitu sih. Jadi mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga dilakukan tindakan terapi untuk di lengannya sehingga si nyerinya tersebut bisa teratasi. Setelah itu bisa dikombinasikan dengan akupatch-nya gitu. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bapak ini. Dari peserta yang hadir di Zoom, Pak, kalau di pinggul sakit waktu jalan menanjak, apa solusinya? Ya. Bagaimana Pak? Pak Hadian atau Pak Michael? Terus dulu, jadi kita bisa cari, ini saya boleh bantu jawab dulu. Kalau untuk di pinggul, pas lagi jalan nanjak, biasanya di bagian pelviknya atau tulang pinggulnya itu terjadi ketidaksesuaian posisi tulang pinggulnya. Bisa jadi kan tulang pinggul itu harusnya ada kurva yang harusnya sesuai gitu. Nah, ketika kurvanya tidak sesuai, maka akan terjadi masalah di tulang pinggulnya. Nah, itu bisa timbul dengan gerakan-gerakan yang memprovokasi si sakitnya di pinggul tersebut. Salah satunya dengan jalan yang menanjak gitu. Jadi bisa jadi masalahnya itu ada di posisi tulang pinggulnya yang nggak sesuai. Nggak sesuai dalam artian bisa jadi dia terlalu menonggeng atau terlalu dia
berputar ke arah depan begitu, atau bisa jadi dari balancing antara pinggul kanan dan pinggul kirinya. Untuk lebih jelasnya sih kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya kita bisa mencari solusinya bersama gitu sih. Begitu Mbak Ika. Baik, terima kasih Pak Hadian untuk jawabannya. Pak Michael ada tambahan? Ya kalau sakit, kalau nanya saya tempel aja. Ya, Kalau sakit, karena kalau tempel sekarang aja. juga itu yang saya lakukan kalau sakit apa, makanya kalau Mas Hadian datang, yo tempelannya banyak ya. Ada berapa? Ada 3, ada 4 ya. Iya, tiap saya datang tempat Pak Michael pasti selalu ada tempelan di situ. Iya. Karena saya nggak pernah nggak sakit soalnya, sakit terus. Tapi kalau setiap sakit saya manggil Pak Mas Hadian, kan nanti dia nggak bisa kerja. Bolak-balik manggil saya. Nah, ini karena saya ada apa Akupatch ya dengan nyaman sekali, ya udah tinggal tempel dan udah beres semuanya. Ya, kita tinggal maintain aja sih tiap sebulan sekali ya Pak. Iya. Bulan sekali terkadang juga Hampir ngulur-ngulur. 3 bulan. Ngulur-ngulur, saya juga ngulur-ngulur. Kita saring ulur-ulur. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadian, Pak Michael ya atas penyampaiannya tadi dan juga diskusi kita. Senang sekali kita sudah berada di sesi akhir acara ya Bapak Ibu. Alhamdulillah di pertemuan kita pada sore hari ini kita sudah dapat menambah wawasan ya. Kita juga dapat masukan nih saran solusi untuk kita lebih sehat lagi ya untuk sembuh dari sakit-sakit yang kita rasakan. Tentu tidak hanya sampai di sini saja ya Bapak Ibu, kita perlu diskusikan lagi, perlu konsultasikan lagi dengan Pak Hadian ataupun Pak Michael dari sisi fisioterapinya dan juga penggunaan akupresnya itu tadi. Nah, silakan Bapak Ibu yang berminat bisa dikontak ya, hubungi Pak Hadian dan Pak Michael di nomor WhatsApp-nya sudah di-share juga di kolom chat. Dan selain itu juga Bapak Ibu untuk menyimak ulang diskusi kita pada sore hari ini bisa silahkan nanti dicek ya YouTube kami di channel YouTube HYBWT karena nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak siaran ulang atau konten-konten terkait dengan kesehatan khususnya HYBWT atau Hack Your Body with Technology. Jadi tanpa obat ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk pembicara kita atas waktunya, Pak Michael, Pak Hadian. Terima kasih. Bye-bye. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Ika Nuria selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih.